setiap rumah harus punya tempat sampah. Peraturan kedua sederhana juga, bahwa tempat sampah itu harus dicuci. Belajar harus menaruh sampah, bukan buang ya, menaruh sampah di tempat yang benar. Nah, baru belajar milah, belajar yang lain. Jadi jangan loncat, harus naruh di tempat sampah dan bayar iuran. Nah, yang kelima bayar iuran. Harus disapu dulu. Ini bagaimanapun ceritanya, rumah kita udah kotor harus disapu dulu. Milahnya nanti. Padahal kita udah punya undang-undang, udah punya peraturan. Kenapa? Nah, apa sih tujuannya pengelolaan sampah? Di pasal 4 jelas. Tujuannya adalah apa? Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Jadi kita bicara memang pelayanan 100%. Pengumpulan harus 100% dulu. 100 collection first. Saya nggak akan dapat izin dari Menteri Perindustrian kalau saya tidak punya program after consumer. Kalau saya tidak punya program IPR. Salah satu kelebihan incineration plant, dia bisa menelan ribuan ton massal dan campur. Padahal kalau saya studi di 3 bulan lalu ke Denmark itu Denmark itu sudah membangun pengolahan sampah yang menjadi energi itu sejak abad ke-16. Itu teknologi kuno kalau di Eropa sana, karena udah abad ke-16 mereka. Tapi kenapa di Indonesia di abad sekarang saja itu kok nggak kelar-kelar? Sama Hadupi Indonesia bersih. Baik, Sobat Adupi, kembali lagi kita ke channel Recycle Talk, channel pertama di Indonesia yang membahas tentang isu-isu persampahan dan daur ulang plastik. Nah, pada pagi ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita tentang kebersihan adalah investasiku. Dan kita sudah mengundang kembali Bu Sri Bebasari, yang kita panggil Bu Enci. Pagi ini kita khusus untuk membahas tentang aspek regulasi. Selamat pagi Bu Enci. Selamat pagi Pak Heri. Iya, kita ketemu lagi. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah Pak. Baik ya. Mudah-mudahan salam sehat buat semua. Iya, sama-sama Bu. Nah, kita ke topik kita hari ini, yaitu membahas tentang buku ya? Iya, dari sisi aspek regulasinya. Nah, mungkin Bu Bonci bisa jelaskan kenapa sih kita perlu regulasi sampah di Indonesia ini? Ya, ini kan sebenarnya topiknya membahas buku saya tentang 5 aspek. Ya. Nah, di mana saya selalu mengatakan aspek yang pertama saya sebutkan justru aspek regulasi, kedua aspek kelembagaan, ketiga pendanaan, terus sosial budaya dan aspek teknologi. Terus pertanyaannya Pak Heri, kenapa perlu gitu ya? Memang ini saya terus terang saya setelah belajar gitu keliling-keliling, kan saya belajarnya baru 42 tahun. 42 tahun. Nah, suatu saat ya saya punya pengamatan dan pengalaman lah, kalau kita juga belajar atau studi banding ke negara lain yang sudah lebih bersih, lebih maju. Jadi tidak bisa kita hanya tiba-tiba hanya melihat belajar teknologinya seperti ini gitu ya. Oh, di Jepang udah jadi listrik. Nah, itu ternyata salah satu yang menjadi aspek penting pada saat saya belajar itu ya, contoh Jepang bisa seperti itu, Singapura bisa seperti itu, Eropa bisa seperti itu. Ternyata di belakang itu salah satunya karena mereka sudah membuat undang-undang pengolahan sampah, di mana Jepang itu udah 100 tahun yang lalu undang-undangnya, pada tahun 84 loh. Jadi sekarang 100 tahun lalu ya. Tahun 84 berarti sekarang berarti udah lebih lagi ya. Ternyata itu penting sekali. Jadi tentunya selain yang aspek kelembagaan dan lain gitu. Meskipun pada saat kita membahas tidak bisa juga kita kaku cuma bicara peraturan, pada kadang-kadang menyinggung kelembagaan juga gitu kan. Karena waktu itu juga saya waktu tahun 84 saya ke Jepang tuh teman saya yang kepala dinas kebersihan Tokyo mengatakan, iya kita undang-undang kita udah sekitar 100 tahun lebih, dan pada saat menyusun lembaganya pun sekitar 16 kementerian. Nah, jadi kok banyak banget gitu kan. Yalah Bu, kan ada polisinya. Polisi juga menterinya lain. Yang ngerti hukum menterinya lain. Sampai industri menterinya lain, pendidikan menterinya lain. Jadi kita memang harus semua. Jadi dari peraturan dan kelembagaan itu juga salah satu yang memang harus diintegrasikan banget gitu ya. Kemudian peraturan ini penting. Jadi peraturan ini
bukan hanya untuk tingkat nasional ya Pak Heri ya. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya, wah Bu ini kan Ibu bisa undang-undang, enggak. Ini pun kita harus rencanakan pada saat kita juga bicara tingkat paling rendah. Misalnya kita mau mengelola sampah tingkat RT gitu kan. Minimal harus ada peraturan RT, mungkin cukup surat edaran dan lain-lain gitu. Dan itu juga sangat sederhana dimulainya. Apa sih Bu contohnya? Misalnya surat edaran tingkat RT. Kadang-kadang orang suka lupa ya, yang sangat sederhana gitu ya. Contoh misalnya yang pertama di peraturan tingkat RT itu misalnya pertama itu bahwa setiap rumah harus punya tempat sampah. Karena memang ada loh Pak Heri, masih banyak orang yang tidak punya tempat sampah itu. Betul. Dan dia dibuangnya kadang-kadang ke sembarangan lah, ke tempat lain dan gitu ya. Juga kios-kios di pasar dan lain juga kan belum tentu punya. Jadi setiap rumah harus punya tempat sampah. Itu peraturan yang paling sederhana. Belum kita bicara daur ulang yang lain-lain ya. Terus peraturan kedua sederhana juga, bahwa tempat sampah itu harus dicuci. Nah, itu kenapa itu Bu? Kenapa harus dicuci? Kebanyakan kita kan, wah itu tempat sampah jorok. Justru karena dia tempat jorok ya harus dicuci. Jadi tempat sampah itu harus dicuci dan dia harus bersih, harus cantik sehingga orang juga akan memelihara. Begitu tempat sampah itu jorok, orang juga akan jijik malah megang pun gitu. Coba kalau kita, jadi jangan hanya piring gelas aja yang dicuci gitu. Misalnya kita kalau lihat di hotel bintang 5 misalnya, kan tempat sampahnya juga tiap hari dibersihkan, dicuci. Ya kan? Seperti itu. Jadi dan dari segi umur teknis pun kalau dia dicuci itu dia bisa awet. Pokoknya yang jelas tempat sampah itu harus bersih, harus cantik, harus dicuci. Makanya kan sekarang sudah biasa kita lihat tempat sampah yang dilapisi oleh kantong plastik yang khusus buat sampah kan. Sehingga tempat sampahnya kan tetap bersih. Kantong plastiknya juga harus bersih, bisa yang biasa dibuang kan. Meskipun kadang ada kontroversi apa kantong sampah ini harus degradable dan lain-lain kan, karena akan dibuang dengan sampahnya kan. Nah, itu seperti itu. Jadi peraturan yang paling sederhana. Kemudian setelah pertama tadi setiap rumah harus punya tempat sampah. Kedua tempat sampah itu dicuci harus cantik gitu kan. Karena saya pernah riset, ada tempat sampah satu yang saya pelihara, saya cat gitu ya, rutin saya bersihin cuti, sama satu lagi tempat sampah yang saya diamkan. Itu orang yang pasti yang di sini lebih rapi dan ternyata kalau yang dipelihara itu lebih awet, gitu loh. Karena? Ya kan yang harusnya 5 tahun misalnya, ini setahun udah rusak gitu kan. Ya saya kira ada aspek psikologis, orang lebih rajin buang sampah dengan yang tempat sampah yang lebih rapi dibanding. Betul. Dan lebih rapi orang buangnya. Ke tempat sampah yang rapi, ke tempat sampahnya cantik, warnanya bagus. Itu pertama kali saya riset warna ya, karena saya memperkenalkan pemilahan sekalian itu tahun 87. Sekalian saya meneliti warna tempat sampah. Ada warna yang cantik, ada warna yang dulu kan cuma abu-abu sama hitam. Nah, yang satunya saya riset, ini saya cuci, saya cat rutin, saya bersihin rutin. Yang satunya udah warnanya cuma hitam abu, saya nggak cuci gitu kan. Yang kesini pasti pada jorok orang, tapi yang kesini langsung dia rapi, gitu loh. Karena megangnya pun kita megang tutupnya juga nggak jijik kan. Nah, umur teknisnya juga yang harusnya umur minimal 5 tahun, kalau yang nggak dipelihara 1 tahun udah pecah, udah jelek gitu. Dan itu terus terang pemeliharaan tempat sampah itu penting sekali gitu. Nah ini orang Indonesia sering lupa nih ya, pemeliharaan tuh sering nggak peduli kurang. Gitu. Iya. Nah, sempat saya waktu itu saya pas di Jepang ya, di Jerman, di salah satu kota. Saya survei truk sampah tuh biasanya jam 5 pagi, jam 8 harus sudah nggak boleh lagi. Tapi saya ikutin kan. Terus dia kan ngambil sampah dari bin sampah gitu kan. Terus tiba-tiba ada di salah satu lokasi bin, orang ramai, ada polisi segala. Ternyata apa coba yang terjadi? Gara-gara satu rodanya hilang. Kan pakai roda kan? Karena begitu rodanya hilang, terus dia jelek, itu bermasalah gitu. Jadi langsung dia harus dilaporkan dan harus Wah, sampai segitunya ya? Yes.
Detail banget ya. Iya, jadi pemeliharaan itu. Kalau kita kan lihat banyak ya bin-bin mahal yang bagus tapi nggak dipelihara, rodanya hilang lah, tutupnya hilang kayak gitu-gitu kan. Nah, atau udah pecah dibiarin aja, akhirnya betul. Orang ya sampah-sampah jelek. Saya waktu ini ada apa sih, ramai banget gitu petugas, ternyata ada bin hanya gara-gara roda hilang. Satu hilang. Nah, itu kan kedua, bahwa tempat sampah harus dicuci. Ketiga, baru ada peraturan belajar harus menaruh sampah, bukan buang ya, menaruh sampah di tempat yang benar. Maksudnya ya tempat yang benar itu apa, Bu? Ya tempat sampah yang benar. Tadi kan pertama harus punya tempat sampah. Artinya organik di tempat organik. Belum. Oh, belum masuk. Masih tuh. Tercampur. Nah, bertingkat, bertahap. Itu makanya jangan suka loncat. Ya, makanya itu maksudnya yang benar itu ya, taruh sampah di tempat sampah itu dulu. Oke. Jangan di sungai, jangan di mana-mana. Tadi kan walaupun tercampur. Iya, tercampur dulu. Belum belajar milah ini. Kan bertahap tadi. Ya. Bagaimana memilah, tempat sampah aja belum punya. Oke, terus. Ya kan pertama tadi punya tempat sampah. Punya tempat sampahnya harus bersih. Kedua, dirawat. Ya, ketiga baru belajar menaruh sampah di tempat sampah. Belajar taruh sampah yang benar. Nah, setelah itu benar, baru belajar milah, belajar yang lain. Jadi jangan loncat. Iya. Nah, jadi pada saat saya tahun 80-an saya di Eropa itu juga belum milah. Tapi harus naruh di tempat sampah dan bayar iuran. Nah, yang kelima bayar iuran. Iya, jadi naruh tempat sampah itu yang penting di tempat. Jadi 100 collection first itu yang saya bilang. 100% collection dulu. Pemilahannya cukup hanya sampah bulky, sampah furniture. Itu dulu. Misalnya buang lemari, buang kasur, itu terpilah. Jadi diatur saya hanya boleh buang setiap tanggal 15. Itu aja peraturannya. Tanggalnya ditentukan. Iya. Kalau sampah rumah tangga dan sisa rumah tangga tiap hari tercampur dulu, dan tahap pertama nggak masalah. Iya. Tapi nanti baru di tahap keempat. Karena dia juga modelnya masih kumpul angkut buang, tapi TPA-nya sudah, pengumpulannya udah benar, pengangkutan udah benar, TPA-nya juga udah bintang 5. Gerobak sampahnya juga udah gerobak sampah yang benar, pakai roda. Truk sampah juga udah truk sampah, bukan truk pasir. Jadi kumpul angkut buang tuh harus beres dulu. Jadi ada evolusi di situ. Ada proses ya. Iya. Ada proses untuk edukasinya ya, dan proses membiasakan. Iya, karena ini pembangunan manusia. Betul. Gitu loh. Setuju sih, Bu. Karena manusia ini harus bertahap memang ya. Iya, itu. Meskipun nanti kalau ada 1% yang sudah bisa milah, oke. Makanya ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada strategic plan-nya. Iya, katakanlah untuk memilah baru 1% orangnya, 2% orangnya. Tapi kita yang 98% ini tetap harus di jangka pendek kan. Ya istilahnya Ibu yang 100% collection itu. Iya, harus disapu dulu. Ini bagaimanapun ceritanya, rumah kita udah kotor harus disapu dulu. Milahnya nanti setelah. Iya. Nah, itu sejarahnya. Jadi akhirnya mereka benerin kumpulnya, angkutnya benerin, pengangkutannya pun truknya udah truk sampah. Pak Heri tahu nggak di Indonesia sebagian besar belum truk sampah, truknya kan masih terbuka, masih truk pasir. Yang truk sampah itu yang benar seperti apa sih, Bu? Compactor truck sama container truck tertutup, terus ada untuk licit treatmentnya di bawah. Dia netes. Itu yang truk sampah. Dan truk sampah harus setiap hari dicuci. Nah, itu dia. Kembali ke pasal yang pertama ya. Iya. Jadi biasanya masuk ke TPA ditimbang, keluar dari TPA masuk mesin cuci. Oke. Jadi nggak boleh beredar. Wah, kalau gitu terjadi di Indonesia itu benar-benar udah bintang 5 itu. Cuman kita sekarang loncat, udah bicara daur ulang, bicara pemilahan, circular ekonomi. Bener banget tuh. Padahal linear ekonomi aja belum stabil. Jadi masih SD langsung mau S3. Iya. Ini loncatnya tinggi banget ya. Jauh banget gitu. Iya, karena kebiasaan kita kalau ke luar negeri kemana lihat tuh di ujungnya, bukan sejarahnya. Nah, ini ya kalau saya kerja sama dengan luar, saya transfer of knowledge dulu 5 aspek di negara kamu gimana, berapa tahun butuhnya, terus siapa yang punya edukasi dan lain-lain.
Singapura aja mengatakan, Bu, Singapura aja butuh 40 tahun mendidik orang dari mulai meludah sembarangan sampai seperti sekarang. Dan belum budaya, kata Singapura. Baru law enforcement. Oh, jadi di tahap awal itu menegakkan regulasi itu law enforcement-nya harus kuat. Law enforcement dulu. Itu Singapura ngakui belum budaya. Buktinya orang Singapura kalau ke Jakarta kemana ikut jorok gitu loh. Tapi yang sudah budaya tadi salah satu contohnya adalah Jepang. Karena udah ratusan tahun tadi. Kalau orang Jepang mah di mana-mana juga pasti dia budayanya udah rapi kayak makan permen aja, bungkus permen dia masukin ke kantong baju gitu loh. Dan kita jangankan budaya, law enforcement aja belum. Nah, kita bicara hukum kan. Padahal kita udah punya undang-undang, udah punya peraturan. Kenapa? Nah, tadi mungkin salah satunya ya sosialisasi tadi. Tapi kembali tadi dari mulai tingkat RT bertahap seperti itu. Jadi memang harus di tingkat bawah dulu kita sosialisasikan dan budayakan. Seperti itu. Sekarang kan saya sering nemuin ya keluhan-keluhan seperti saya kan blusukannya kenal sama tukang gerobak, kenal sama menteri, kenal sama semua gitu. Ya banyak orang tempat sampah aja belum punya, tapi terus dia diajaknya langsung pemilahan. Dan kalau masalah pemilahan ini terus terang, ini ternyata setelah saya kumpul dengan pakar-pakar internasional, pemilahan di sumber di sampah adalah ilmu paling tertinggi. Pak Heri tahu nggak saya memperkenalkan pemilahan ke Indonesia tahun berapa? 87. 35 tahun yang lalu. Waktu saya uji coba pakai 2 warna, kuning merah, sampai anak-anak sekolah bilang, wah ini Golkar, Bu, ini PDI gitu kan. Setelah 35 tahun saya merasa belum berhasil pemilahan itu. Yang berhasil baru memperkenalkan warna. Karena sekarang warna tempat sampah bisa warna-warni kan. Kalau dulu sebelum tahun 87 rata-rata abu-abu, hitam gitu. Nah, itu dari sisi warna tuh. Kan di regulasi kita ada di Kemen PUPR kalau nggak salah ya. Itu 5 warna itu ribet nggak, Bu tuh? Ya menurut saya tadi, makanya kalau bikin peraturan harus ada uji coba, ada masa uji coba. Tadi 2 aja belum, ya udah langsung ke 5 gitu. Jadi peraturan kita loncat juga dong. Persis. Wah, berarti perlu revisi nggak nih peraturannya? Iya, kita tuh harus mengakui ya bahwa segala sesuatu itu kan, makanya kita, kalau saya karena peneliti ya, peneliti selalu bicaranya feasibility study kan. Nah, kalau feasibility study itu selalu hasilnya 2, feasible or achievable, not feasible. Not feasible pun itu hasil, kita nggak usah malu. Itu loh. Ya, harus koreksi. Iya, berarti ini nggak visible. Sama aja kayak dokter nyoba-nyoba obat gitu. Oh ternyata ini nih yang bagus, yang ini nggak bagus gitu kan. Saya pernah juga nyoba mesin pertama kali saya bikin TPS 3R ya tahun 98 saya memperkenalkan. Tadi ada 5 mesin tuh. Oh ternyata saya kurangin, ini kurangin. Cukup 1. Ini nggak perlu. Jadi yang visible ini gitu. Tapi bukan berarti saya gagal tuh mesin. Jadi kita harus bisa seperti itu gitu. Makanya perlunya visibility study itu seperti itu. Kalau ternyata ini tidak visible, ya itu hasil. Kita udah coba. Oh berarti nggak visible nih kalau 5 warna. Oh kita coba 2 warna dulu misalnya. Namanya visibility study ya seperti itu. Nah sekarang sering pilot project pun tidak dievaluasi kembali. Pilot project juga biasanya kan ada yang plus, ada yang minus misalnya. Ya udah yang plusnya kita terusin, yang minusnya apa. Nah itu sementara kan kadang-kadang ada ngapain studi-studi kayak gitu-gitu kan, langsung beli gitu kan. Itu yang saya lihat sih seperti itu. Makanya saya juga undang-undang meskipun saya yang menggagas gitu ya. Pada saat ada perlu revisi, iya sih saya lihat. Saya mengakui ada beberapa pasal yang sulit gitu dilaksanakan. Ada juga pasal perlu dibantu oleh pasal lain. Nah, misalnya kayak pasal 44 TPA harus ditutup, harus bikin sanitary landfill misalnya. Ya nggak jalan karena pasal keuangan, pasal pendanaannya lemah. Nah itu tadi tuh saya mau kejar Bonci itu penjelasannya. Karena di bukunya Bonci itu ada 8 pasal yang disorot banget tuh. Malah
di highlight warna kuning. Nah, coba kira-kira dari pasal-pasalnya itu ya, saya lihat itu pasal 1 itu. Itu disorot adalah apa itu? Penjelasan ringkasnya seperti apa tuh? Kenapa itu disorot pasal 1 itu? Ya, minimal saya pilih hal yang cukup inilah untuk dibahas ya. Ya, pasal 1 sih sebenarnya definisi okay. aja boleh seperti ini. Yang jelas di situ pengelolaan sampah itu dan kegiatan sistematis. Nah, yang pasal 4 ini juga penting. Ini filosofinya kan ada di sini. Di pasal 4 ya. Apa sih tujuannya pengelolaan sampah? Di pasal 4 jelas. Tujuannya adalah apa? Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Itu dulu. Bukan tujuannya daur ulang kan? Benar. Nah, meskipun ada kata-kata di terakhir serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tapi bukan berarti sampah adalah sumber daya. Bukan sampah adalah berkah. Sampah bisa dijadikan sumber daya, tetapi tentunya harus melalui proses. Betul. Proses itu biaya. Nah, sekarang saya melihat nomor 1 adalah untuk kesehatan, nomor 2 kualitas lingkungan, nomor 3 baru dijadikan bisa jadi sumber. Tapi sekarang justru yang dibicarakan selalu nomor 3. Sumber daya, berkah. Overdosis di situ. Jadi kita sering loncat ke bagian akhir langsung ya. Iya. Dan selalu tujuannya soal yang barang kelihatan fisik, sementara kesehatan, kebersihan itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Itu intinya sebenarnya. Ya kan? Makanya kalau kita bicara bisnis, bicara nilai ekonomi untuk sampah, kita bicara benefit bukan bicara profit. Betul. Apa itu benefit tadi? Kesehatan kan, manfaat kan. Tujuannya apa ya? Kesehatan, kebersihan. Terus nilai lingkungan juga akan makin naik. Iya. Gitu kan? Makanya bisnisnya, industrinya bukan industri bikin pabrik. Misalnya bikin pabrik kompos, pabrik listrik, bukan. Industrinya adalah industri jasa. Jasa apa? Jasa kebersihan, cleaning service, sama jasa pengolahan limbah. Artinya yang dijual jasa. Yang buang sampah harus bayar, yang mengelola dibayar. Kan cleaning service kan begitu. Betul. Jadi kebersihan adalah investasi yang selalu saya bilang. Gak usah pakai ku sebetulnya. Kebersihan adalah investasi karena kebersihan adalah sejajar dengan kesehatan, keamanan gitu loh. Kalau kampung kita bersih, kalau kampung kita aman, harga rumah naik, kesehatan naik, bukan jualan komposnya gitu loh. Kalau kota kita bersih, kalau kota kita aman, turis datang, investor datang. Nah, itu duitnya lebih gede lagi tuh. Iya, makanya tadi saya tanya kenapa orang nginep di Singapura, padahal proyeknya di Jakarta. Ya karena salah satu investasi Singapura adalah kebersihan. Dan orang bayar kebersihan $20 di sana. Kalau kita rata-rata berapa? Survei kasar tuh ada yang masih Rp500. Jadi 500 sampai sekitar 15.000 range-nya lebar gitu. Padahal di Singapura udah 200.000 per orang, per rumah. Per rumah ya. Jadi jomplang sekali ya. Iya, terus biaya pemerintah itu sekitar 2 sampai 2,5 juta per ton. Yang dikeluarkan dari mulai ngumpulin pengangkutan, terus incineration plan karena dia semua ke incineration plan yang bakar, abunya yang ke TPA. Jadi yang dibuang ke TPA itu bukan sampah, abu gitu kan. Nah, itu kira-kira 2 sampai 3 juta per ton. Di Indonesia untuk TPA aja saya masih lihat ada yang masih 20.000, 30.000 per ton. Padahal harusnya $20. Makanya banyak wali kota yang tidak bisa memenuhi pasal 44 di mana TPA-nya harus sudah bukan open dumping. Harus sanitary landfill. Nah, jelas kalau 20.000 masih duitnya nggak ada. Duitnya nggak cukup. Duitnya nggak ada dan tidak diperjuangkan. Tidak menjadi prioritas. Dan saya bukan duit nggak ada, tapi saya melihat ini tidak prioritas. Karena bukan karena miskin, seperti bikin rumah nggak bikin WC. Bikin kota nggak bikin TPA, tapi bukan karena miskin, karena ruang tamunya di rumah itu udah bintang 5. Ruang tamunya bagus, tapi WC-nya masih di kebun orang. Itu kan bukan miskin dong. Benar. Nggak prioritas. Karena nggak
nggak peduli paling. Nggak ngerti, nggak belajar. Oh, nggak belajar. Dan belum punya budaya. Budaya kita masih budaya bukan budaya bersih. Jadi kalau pamer ruang tamu aja, bukan pamer tempat sampah. Jadi bukan karena miskin, karena ruang tamunya itu udah bagus, WC-nya masih di kebun orang. Karena ini juga mungkin budaya desa, dulu kita masih buang ke sungai, masih buang ke kebun gitu. Ini masih terbawa. Akhirnya bikin kota juga nggak bikin TPA. Jadi bukan karena nggak punya uang, tapi budaya kita masih budaya pamernya ruang tamu. Kalau tingkat kota, masih budaya pamer. Kalau tingkat kota ya airport udah 20 triliun. Itu kan ruang tamu kan. TPA mana ada yang 1 triliun pun. Wah, serius? Iya. Nggak ada 1 triliun TPA itu. Wah. Investnya ya. Iya. Itu PU kemarin ngeluarin untuk Bali aja paling banyak itu 260 M. Airport misalnya udah ada yang 20 triliun DKI lah, ibu kota lah gitu kan. Dan itu ada waktu perencanaan kota di Indonesia beberapa tahun yang lalu tidak ada di master plan. Yang ada cuma kuburan. Nah contoh DKI kan. Kenapa DKI sampai buangnya ke tetangga ke Bekasi, Bantar Gebang 45 km? Karena pada saat itu memang di DKI tidak ada lahan yang didesain untuk sampah. Padahal kota yang modern itu biasanya yang TPA-nya cantik, yang truk sampahnya cantik, itu kota modern. Kita kan nggak cuma mobil mewah aja yang cantik kan, truk sampahnya netes-netes. Nah, rumah yang modern juga kan yang WC-nya cantik, tempat sampahnya cantik gitu. Betul. Nah, jadi ini masalah dana tuh sangat erat dengan budaya. Budaya kita masih budaya pamer ruang tamu gitu. Udah ada kajian nggak, Bu? Misalnya kapasitas TPA sekian ratus ton per hari, berapa budgetnya tuh udah ada kajian ya? Ada, makanya kita pakai unit cost kalau kita bicara biaya rupiah per ton. Jadi tinggal dikalikan. Kalau 100 ton ya kali sekian. Kalau Indonesia itu berapa, Bu? Idealnya per tonnya itu berapa rupiah? Ya bukan Indonesia, WC di mana-mana juga harus sama kan, gitu loh. Tergantung mau WC bintang berapa. Iya, gitu. Contoh itu kan ada di buku saya di bagian pendanaan dan itu pendanaan dan saya pakai juga Permendagri paling baru kan, nomor 7 2021. Di situ jelas malah range-nya banyak banget tuh. Saya baca di sini tuh untuk sanitary landfill aja itu kalau nggak salah itu dari mulai 100 sampai 800 ribu per ton range-nya, mau bintang berapa kita. Karena itu teknologi sanitary landfill cukup tinggi ya, karena dia itu misalnya leachate treatment tuh kan air sampah yang hitam itu ya. Kalau saya bilang udah kayak bubur ketan hitam gitu, itu harus diolah jadi seperti ini, seperti air mineral. Itu kan high teknologi banget. Iya. Kayak gitu. Di Bali kayaknya udah ada itu ya, yang proyek apa itu? Bali belum. Justru ya? Bali itu saya dan tim pernah mendesain untuk sanitary landfill yang benar, tapi tiba-tiba ada kebijakan gubernur berbeda, dia malah mau TPS dan lain. Akhirnya apa yang sudah dibangun PUPR ya seperti itulah. Kadang-kadang PUPR bangun sekian miliar, tapi Pemdanya tidak mengoperasikan yang harusnya 200 ribu per ton itu kan. Akhirnya yang dibangun oleh pemerintah pusat PUPR sanitary landfill yang benar, akhirnya jadi open dumping lagi. Nah tadi biaya pemeliharaan. Benar. Kayak kan saya udah bikinin WC buat Pak Heri yang bagus, tapi Pak Heri nggak memelihara. Lama-lama malah bludak juga kan gitu. Benar. Ya terus ada juga tentang pasal yang disorot tentang tanggung jawab pemerintah, itu pasal 5. Nah itu kira-kira poin intinya apa sih? Iya, pasal 4, pasal 5 saya bacakan. Pasal 5, pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Jadi memang ini tugas pemerintah. Jadi kita bicara memang pelayanan 100%. Pengumpulan harus 100% dulu. 100 collection first. Kita belum bicara yang lain-lain, WTE, belum bicara daur ulang, itu dulu gitu. Dan pemerintah harus bertanggung jawab. Kalau memang masih ada sampah di jalanan ya harus diangkut kan. Nggak bisa didiemin. Gitu. Artinya memang masyarakatnya belum terdidik. Nah, yang harus mendidik juga siapa? Kan pemerintah juga. Jadi kalau masyarakat belum bergerak, ya pemerintah turun tangan. Mau nggak mau harus diambil tuh sampah kan, tanggung jawab kan.
Karena ini jaminan untuk kesehatan. Betul. Nah, sementara untuk pendidikan kan jangka panjang nih sambil. Nah, makanya tetap harus pemerintah dulu kalau perlu subsidi total 5 apa 10 tahun sambil pendidikan kan. Kayak BBM juga kan subsidi berapa tahun dulu kan. Iya. Nah, termasuk misalnya bahwa masyarakat juga suatu saat harus membayar katakanlah 100.000 lah, saya nggak perlu 200.000 kayak Singapura ya per ton, per hari, per bulan. Nah, karena masih disubsidi oleh pemerintah, berarti kan kita 100% subsidi kalau kita nggak bayar ya. Katakanlah masyarakat baru bayar 10.000, berarti kan 90.000 masih disubsidi oleh pemerintah. 90% subsidi, tapi mau berapa tahun lama-lama subsidinya makin lama makin turun. Nah, kalau udah bersih, insya Allah masyarakat mau bayar. Ya, masyarakat udah lihat juga ya. Pelayanan, contoh nyata apa? WC umum. Karena WC umumnya bersih, orang bayar 2.000, 4.000, nggak ada yang protes. Ya, karena bersih, nyaman. Ya, bersih dulu. Tapi kalau dibalik sekarang masih kotor gini, masyarakat harus bayar sekian gitu. Belum tentu berhasil. Saya termasuk yang tidak begitu setuju kalau masyarakat selalu disalahkan ya. Karena saya punya bukti masyarakat itu dalam 1 jam bisa berubah. Iya. Yang saya bilang itu kan. Iya. Kalau Indonesia diterbangin orang Indonesia ke Singapura, dia langsung disiplin ya. Iya, padahal 1 jam cuman terbang. Iya. Kebetulan saya memang ngirim orang ke Singapura tiap tahun dulu ya, karena mau training ya. 1 jam terbang langsung dia disiplin di sana. Dan begitu sebaliknya, begitu orang Singapura ngikut sistem Iya. Indonesia, dia langsung bisa jorok. Iya, karena apa? Pemerintah Singapurnya udah punya sistem. Sistemnya apa? 5 aspek tadi, terutama peraturan. Peraturannya udah beres, kelembagaan udah beres. Jadi sebelum menyalahkan masyarakat ya, kita yang sebagai pemerintah harus buat dulu sistem. Itu banyak kok contoh. Sistem kasih contoh. Iya, banyak contoh. Kalau misalnya kayak hotel bintang 5 itu kan udah ada sistem ya tentang kebersihannya misalnya. Kan kita juga nggak berani di situ sembarangan buang. Benar. Atau mall yang malu, juga memunculkan rasa malu. Iya. Tempat udah bersih terus masih buang. Contoh sekarang misalnya kita harus pakai helm itu kan juga orang nurut karena peraturannya udah ada, sistemnya udah ada, polisinya udah ada. Itu loh. Jadi pasal 5 ini penting sekali sebelum kita bicara pasal-pasal yang lain. Pemerintah dan pemerintah daerah jangan pengalihan isu maksud saya gitu. Kan kalau kita selalu nyalain masyarakat atau nyalain kan namanya pengalihan isu ya. Jadi demikian juga pengusaha juga nurut kalau peraturannya udah jelas kan. Nah, di sini juga disorot tentang pasal 15 dan pasal 15 tanggung jawab pengusaha produsen gitu ya. Itu gimana menurut Ibu tuh sekarang? Ya kan kita kan ada 3 stakeholder, ada pemerintah, ada masyarakat, ada pengusaha kan. Iya. Nah, sebelum ada pasal 15, selalu kan yang dicari itu pemerintah sama masyarakat. Pemerintah harus begini-begini, masyarakat harus begini-begini. Sementara produsen jarang disentuh saat itu gitu loh. Padahal ibaratnya produsen itu kan kalau kita bicara sumber sampah. Sumber sampah yang paling awal kan pabrik. Benar. Kalau kita apa? Kita konsumen. Nah, tapi bukan berarti peraturan ini untuk menyusahkan seorang pihak lain. Justru bagaimana supaya semua bisnis di Indonesia menjadi yang green business. Green business and sustainable business. Karena suatu saat yang tidak green akan tertinggal. Menurut Ibu gimana harusnya produsen dalam bersikap dalam melaksanakan pasal 15 ini? Harusnya seperti apa? Ya, saya sih kadang-kadang suka sambil bercanda ya. Kan banyak juga akhirnya saya memberi penghargaan kepada pengusaha-pengusaha yang sudah mulai gitu kan. Iyalah, saya bilang kan hitung-hitung ngaku dosa lah, sekian puluh tahun jualan terus gitu kan, kayak plastik gitu ya. Tapi terus yang mikirin sampahnya kenapa Ibu Bebasari gitu kan. Harusnya kan produsen minimal ngaku dosa dan memperbaiki lah selama ini gitu kan. Itu kan kita juga kepengen bisnis kita tuh di agama mah supaya lebih halal gitu kan. Nah itu dan itu kita juga enak kan, itu kan nggak adil. Situ yang jualan kenapa saya yang pusing ngurusin sampahnya gitu loh. Nah harusnya kan dari awal pada saat kita
produksi suatu kemasan. Ya, apapun. Sudah membuat perencanaan. Ya. Untuk sebelum produk itu jadi. Hmm. Nah, cuman masalahnya peraturan di pemerintah, terutama izin produksi ini, saya lihat kan belum. Ini yang IPR kan baru setelah terproduksi gitu ya. Yeah. Yang pasal yang 75 Permen 75 Permen itu. 75 itu. Tapi mungkin harus lebih dikembangkan lagi, justru di stopnya sebelum izin produksi. Jadi itu keluarnya dari menterinya perindustrian, perdagangan sama BKPM. Karena termasuk impor ya. Jadi contohnya gini, yang adil ya. Kalau suatu saat saya mau bikin pabrik botol atau pabrik plastik minuman, atau apapun plastik, saya nggak akan dapat izin dari Menteri Perindustrian kalau saya tidak punya program after consumer. Kalau saya tidak punya program IPR, saya harus bikin program bahwa botol saya mau diapain, mau lari kemana, mau kerja sama dengan siapa. Kalau mau didaur ulang dengan siapa gitu, atau mau bikin pabrik sendiri daur ulang, itu harus jelas. Baru saya dapat izin. Di Singapura itu penggunaan plastik lebih banyak dari kita. Kantong kresek pun masih. Terus kenapa menurut Pak Heri di Singapura nggak ada masalah sampah plastik? Ya karena sistemnya udah terbangun dengan baik dan ada teknologi yang cocok untuk mengolah sampahnya itu. Kemana sampahnya dia? Ke insinerator ya. Nah, kasarnya nih kalau kita mau hitam putih, kalau kita udah pakai plastik ya harus bangun insinerator. Betul. Dia masuk karena insinerator tuh incineration plant kan ribuan ton ya, itu kayak mall. Salah satu kelebihan incineration plant, dia bisa menelan ribuan ton massal dan campur. Sampahnya campur kecuali bulky waste tadi. Bulky waste tuh kasur, lemari lah gitu. Dan bisa dia crusher dulu. Itu kelebihannya dia. Makanya kalau untuk emergency udah masuk ICU stadium 5, negara lain juga incineration plant dulu. PR masih banyak, mudah-mudahan saya masih dikasih umur itu aja. Tapi kalau kemasan itu masih di tempat sampah terpilah itu nggak masalah ya? Enggak. Tapi tadi kan ilmu pemilahan itu kan bertahap tadi gitu. Sekarang kalau kita mau jujur, saya nggak punya data yang valid banget berapa orang sih orang Indonesia dari yang sudah milah. Karena pada saat saya ke desa, bukan di kota besar ya, itu yang penanganan pelayan itu ada yang cuma 1%. Jadi 99%-nya masih ke laut, masih ke mana-mana. Kalau yang di kota memang ada yang udah 20%, 40%, yang hanya data KLH jadi 60 gitu. Jangan-jangan data KLH itu baru di urban. Iya. Nah, ini Bu, ada isu yang lagi hot juga ya saat ini. Itu tentang pembangunan insinerator ya. Pusat listrik tenaga sampah gitu ya. Nah, itu isu juga. Padahal kalau saya studi di 3 bulan lalu ke Denmark itu Denmark itu sudah membangun pengolahan sampah yang menjadi energi itu sejak tahun abad ke-16. Kenapa sulit banget sih di Indonesia untuk membangun itu di saat sekarang gitu, di era sekarang? Paham betul. Makanya tadi kan ratusan tahun. Pertama 100% collection kan. Terus kumpul angkut buang. Bikin TPA yang sehat. Truk yang sehat. Setelah itu WTE, Waste Incineration Plant. Sehingga yang ke TPA cuma 10% dan rupanya abu. Itu sangat cocok untuk yang sudah ribuan ton. Makanya dari tahun 1600, tahun 1700 kan sebetulnya. Betul. Dan itu memang kalau untuk emergency ya itu. Makanya saya waktu itu kan juga pertama kali tugas saya di BPPT tahun 80 pradesain Waste Incineration Plant atas permintaan Presiden membantu Gubernur DKI. Karena Gubernur DKI lihat di Singapura. Nah, tapi sampai hari ini 42 tahun gak jadi-jadi karena banyak isu-isu yang melawan. Informasi yang salah. Sampai Perpres pun dicabut, ditolak gara-gara judicial review dari beberapa LSM. Karena inti pertanyaan saya tadi adalah sebenarnya kalau dari sisi teknologi itu teknologi kuno kalau di Eropa sana, karena udah abad ke-16 mereka. Tapi kenapa di Indonesia di abad sekarang saja
itu kok nggak kelar-kelar untuk mendirikan satu insinerator yang memang itu saya yang paling kesel karena 42 tahun saya bikin studinya yang untuk DKI satu pun belum jadi karena banyak orang tadi yang saya bilang sekarang masalah di sampah itu kan tadi saya bilang banyak orang yang nggak ngerti sampah bicara sampah gitu loh baru tahu buntut dia bicara gajah. Ini yang nggak teknis sama sekali jadi bukan expert mungkin aja dia hanya aktivis misalnya atau penggiat. Nah, kalau saya kan saya sebagai dokter, semua obat saya pelajari, waste incineration plan, kompos, moagot semua, yang 1 kilogram, yang 1000 ton kan obatnya kan lain. Nah kayak DKI ya udah 8.000 ton ya mau nggak mau obatnya incineration plan, makanya kita desain 4, yang 1000 ton itu. Tapi LSM sampai dia menang di MA, dia menolak sampai dibatalkan itu perpresnya. Akhirnya kita bikin lagi perpres 2018 yang hanya 12 kota itu. Sampai sekarang kan baru Surabaya aja, mungkin Palembang deh. Karena banyak sekali tantangan itu. Tapi kita harus hati-hati, jangan-jangan memang ini sebetulnya masalah persaingan bisnis saja. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sama tadi orang yang nggak ngerti incineration plan tapi bicara incineration plan. Iya. Saya kan pernah kerja praktek. Waktu saya di Jepang itu dari Sapporo sampai Fukuoka, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kira-kira dengan situasi sekarang nih, regulasi kita sudah ada dan regulasi turunan di bawahnya juga ada. Kira-kira apa yang harus dilakukan baik dari sisi regulator pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah maupun masyarakat gitu dan produsen gitu. Kira-kira apa yang kita harus lakukan nih sekarang nih menurut Bu nih? Saya juga bingung. Mulai apa nih kita nih? Apakah dari sisi regulator apakah regulasinya yang direvisi? Nah, dari sisi produsen apakah produsen sudah benar atau meningkatkan lagi tanggung jawabnya terhadap produk-produk kemasannya atau dan masyarakat seperti apa? Mungkin kalau sedikit yang saya pengalaman sih kenapa regulasi ini belum jalan. Salah satu kan cara sosialisasi kita. Cara sosialisasi kita belum profesional. Misalnya saya bikin undang-undang tahun berapa ya? 2008. Sekarang udah 14 tahun. Berapa orang sih yang udah baca? Orang yang terlibat ya. Itu kan baru berapa persen. Artinya kan sosialisasi banyak orang yang belum tahu. Artinya kita introspeksi jangan-jangan sosialisasi kita tidak profesional. Nah, yang profesional tuh seperti apa? Kita harus bayar ahli komunikasi. Untuk mensosialisasikan undang-undang ini. Sama dengan mendesain iklan. Iklan kan mahal. Betul. Iklan itu kan hebat banget, barang jelek pun kalau iklannya bagus bisa laku. Orang beli gitu. Ini juga undang-undang peraturan sampai banyak, tapi kalau nggak disosialisasikan kan tidak profesional gitu kan. Paling kadang-kadang apakah seorang camat, seorang lurah, seorang wali kota pidato doang kan nggak profesional itu kan. Saya sendiri bukan ahli komunikasi, saya harus bayar orang. Betul. Contoh saya waktu mau bikin kayak bikin video, bikin itu kan harus bayar dong ahlinya. Terus waktu saya bikin buku, saya juga perlu editor yang memang ahli bikin buku. Kan saya cuma tahu isinya. Pertama artinya sosialisasi harus kuat ya, harus profesional gitu ya, dan ditangani oleh ahlinya. Kedua apa Bu? Terus kedua tadi kita juga jangan malu, harus ada uji coba. Setelah sekian tahun berjalan nggak sih peraturan ini? Kalau nggak berjalan kenapa? Ada evaluasi. Ya contoh misalnya yang tentang pemetaan juga sekarang udah berapa tahun. Ya kita bisa tanya juga pengusaha ada kendalanya apa. Terus ada ide enggak gitu kan seperti apa. Kan mungkin udah niat tapi ternyata ini bagaimana masih banyak hal gitu. Ya duduk bareng. Jangan malu evaluasi dan duduk bareng mendengar gitu ya. Masukan-masukan dari masyarakat. Iya, karena kita sama-sama belajar. Ya contoh saya sering dibilangin saya ini penasehat ahli, tenaga ahli misalnya buat ngajarin Pemda gitu. Padahal sebetulnya saya belajar. Dengan saya membantu Pemda, saya punya pengalaman. Saya punya ilmu. Contoh pada saat saya membantu DKI TPA 800.000 ton per hari gitu kan. Buat saya tuh waduh ini saya punya laboratorium besar saya nggak mungkin punya laboratorium 8.000 ton. Paling dulu saya punya 1 ton 2 ton gitu kan.
Jadi learning by doing. Jadi kita sama-sama belajar. Itu juga sekarang saya belajar dari teman-teman yang bikin podcast. Oh, apa sih gitu kan? Ini kan juga termasuk apa ya, cara komunikasi ya. Benar. Saya sebagai tukang sampah nggak ngerti. Iya. Seperti apanya, harus berapa menit, ini gitu-gitulah. Nah, jadi agar regulasi ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama sarannya Ibu tadi sosialisasinya harus profesional ya, dan ditangani oleh ahli komunikasi, dan harus dengan cara-cara yang pas gitu ya. Yang kedua harus jangan malu mengevaluasi dan mendengar masukan-masukan dari berbagai stakeholder terkait efektivitas dari pelaksanaan regulasi ini. Iya, karena salah satu juga yang mungkin harus ditingkatkan adalah melibatkan tadi ahli komunikasi, polisi dari awal ya. Iya. Karena polisi kan nanti yang akan melaksanakan juga kan di lapangan. Enforcement gitu. Iya, sekarang belum tentu juga polisi mengerti ada peraturan itu gitu. Nah, itu seringkali terjadi tuh. Iya. Dan satu lagi tadi quote-nya yang bagus ya dengan di awal adalah pengolahan sampah inilah suatu proses evolusi ya, evolusi pembudayaan masyarakat. Yang pertama syaratnya harus dari tingkat bawah dulu masyarakat harus punya tong sampahnya dulu. Yang kedua baru apa tadi Bu? Harus dibersihkan. Harus rutin dalam membersihkan tempat sampahnya. Yang ketiga baru belajar menaruh di membuang tempat sampah di tempat yang benar. Iya. Ya. Yang keempat adalah baru mau belajar milah dan baru mulai belajar memilah, dan kelima bicara yang lain. Iya. Dan termasuk pembiayaan gitu ya. Oke, saya kira itu ya pemirsa ya, Recycle Talk. Kita kali ini telah membahas aspek regulasi, dan poin-poin penting kita udah disampaikan oleh Bu Sri tadi. Saya kira itu untuk edisi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di edisi berikut. Terima kasih.